Halo guys, balik lagi di YNTV. Hari ini gue akan nge-review satu buah head unit yang sangat keren menurut gue. Ya, dengan harga yang gak gitu ngocek kantong, sekitar 2 jutaan, ya bisa dibilang murah lah. Ya, head unit apa ini? Ya, ini adalah head unit dari Skeleton tipe SKT 8176. Check this out guys. Oke, sebelum kita review lebih dalam lagi, kita lihat dulu spek singkatnya. Ya, di sini ada internal 16 GB, bisa tambah micro SD, bisa nambah USB. Coloknya di sini. Ya, oke, ini lebih jelas. Oke, terus habis itu untuk RAM-nya 2 GB. Lalu untuk sistem Android yang digunakan itu Android 810 Oreo. Gitu aja lah ya speknya ya, kira-kira kan udah ngerti lah ya kayak apa. Tinggal kita lihat pemakaian aslinya aja. Oke, di sini ada power, di sini ada home. Power itu buat mute sekalian ya. Home, back, volume up, volume down. Terus di sini udah dapet screen protector. Wow, keren, boleh lah. Terus abis itu, oke, kita masuk ke layarnya. Ada home, lalu ada ya buat notification seperti biasa. Matiin, buat recent app, buat back. Lalu di sini ada jam, ada tanggal, hari. Ya ini buat radio sini, buat ganti-ganti channel radio. Saya nggak pernah pakai. Untuk di sini ada navigasi menggunakan Google Map. Ya agak sedikit lama loading, tapi ya oke lah, nggak ngelek banget. Apalagi udah masuk ke navigasi ya, maksudnya kita udah set destination, itu sangat berguna banget dan nggak ngelek sih menurut gua. Jadi kayak yang ngeleknya di awal aja begini, terus kita bisa kayak gaya-gaya ala-ala Tesla gini biar kelihatan semuanya. Oke lah, ya kalian ngerti lah Google Map. Lalu selanjutnya ada radio. Ya pada umumnya lah radio, tinggal pencet aja ganti channel segala macam. Skip aja ya. Ada menu Bluetooth. Nah ini yang paling gue sering pakai. Jadi di sini bisa buat telepon. Ya tinggal pencet aja, responsif sih. Oke banget. Terus abis itu di sini ada kontak, ada recent call, tapi gue nggak tampilin, sorry ya, karena ini ada kontak pribadi gue. Lalu di sini ada musik. Ya ini yang paling gue sering pakai. Tinggal bisa play dari handphone atau next dari sini. Oke, lalu kita lihat di sini ada navi, sama ya, radio, apps, musik. Ya ini call, Bluetooth call. Ya, ini juga sama, kira-kira sama. Ya ini musik USB, gue nggak pernah pakai, gue pakai Spotify. Lalu untuk video juga gue nggak pernah nonton di mobil, cuman gue taruhin video deh kayaknya. Coba ya. Oh ya, oke ya, begitulah standar video player biasa. Setting ini yang tadi buat ngeliat settingnya. Lalu di sini ada menu Spotify, kita bisa klik Spotify-nya. Ya agak lama sedikit lah, tapi ya oke lah. Tergantung internet kalian juga. Ya ini buat loadingnya sekitar 10 detik ya. Ya seperti biasa lah. Ya, ini karena internetnya emang agak susah sih di sini. Ini kan pakai router dari mobil. Lalu untuk menu di bawah ada Spotify, ada First Media X. Ini buat nonton First Media ya, tapi kalian harus subscribe First Media ya, baru bisa pakai ini. Lalu ada YouTube, lalu ada ya ini buat radio luar negeri. Lalu ada musik, ada radio ya seperti biasa kayak tadi, sama AV-in. Lalu ada ini tambahan sih, blue light filter, karena ya nanti saya akan bahas di kekurangan dari head unit ini. Oke, kita masuk ke menu utama, apps. Ya oke lah ya, apps seperti Android pada umumnya. Kita juga bisa ganti launcher ini jadi launcher yang kita mau. Cuman gua rasa sih launcher yang dikasih sama si Skeleton ini udah cukup enak ya, menunya nggak terlalu ribet. Kalau kita ganti launcher lain mungkin jadinya ribet, malah mau setting widgetnya segala macam. Ini udah sediain widget khusus buat head unit, dan gue udah pernah nyoba ganti. Itu malah jadi ribet kalau menurut gue pribadi ya, nggak tahu kalau kalian. Oke, sekarang kita bahas mengenai kelebihan dari head unit ini. Oke, kelebihan dari head unit ini adalah desainnya yang sangat keren menurut gue.
Ya di sini ada krom-kroman dikit lah, tapi ya oke lah, masih oke, masih cakep modelnya, gaya-gaya floating head unit. Lalu ini bisa di adjust sebenarnya naik turun, cuman ya gua agak susah ya untuk adjustnya karena masih dua tangan, gua satu pegang kamera. Ini sebenarnya bisa di atas naikin, bisa diturunin, bisa digoyang-goyang sedikit sih buat sudutnya, tapi nggak bisa diputar. Lalu untuk kelebihan selanjutnya adalah harganya yang sangat murah menurut gua. Jadi untuk head unit ini gua ambil di harga 2,8 jutaan deh. Nanti gua kasih linknya di bawah. Nanti kalian bisa cek sendiri. Lalu untuk kelebihan selanjutnya adalah menurut gua kepraktisan untuk menggunakan apps ya, karena ini Android. Jadi banyak hal-hal yang gue bisa lakuin, contohnya kayak Spotify, bisa karaoke di mobil. Oke, terus abis itu bisa YouTube. Sayangnya cuma satu, nggak bisa Netflix. Ya YouTube oke lah, maksudnya lu di mobil juga nggak mungkin nonton Netflix kan, kecuali lu punya tamu di belakang atau gimana. Cuman banyakan orang sih nggak nonton di mobil ya, pusing, mendingan dengerin lagu, bisa karaokean ya kan. Terus abis itu kelebihan selanjutnya adalah kemudahan menggunakan Bluetooth layaknya head unit Android lainnya. Ya kira-kira gitu aja sih kelebihannya menurut gua. Ya kalau kalian familiar dengan sistem Android ya kalian tau lah kelebihannya Android. Bayangin aja kalian punya tablet Android diceplakin ke sini. Ya kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang untuk kekurangannya. Kekurangan yang gua temuin adalah, lihat di sini cuma ada WiFi, nggak ada Bluetooth. Sedangkan gue punya device OBD. Nah itu jujur gue sampai sekarang gue nggak ngerti cara nyambungin OBD dari OBD port ke sini pakai Bluetooth, karena ya nggak ada menu Bluetoothnya. Bahkan di setting kita nggak punya menu untuk Bluetooth sih, WiFi. Lalu untuk car infotainment ya kita punya settingan, ada sih Bluetooth tapi cuman begini doang, nggak ada lagi. Oh iya, untuk kekurangan selanjutnya adalah sound. Standar banget, nggak ada settingan buat subwoofer, nggak ada settingan buat, ya begini doang lah, standar aja. Maksudnya nggak ada yang fancy lah. Suara ya lu jangan harapin suara yang bagus kayak head unit high end yang buat audio khusus. Tapi ya kalau lu cuman mau dengerin lagu standar aja dan lu perlu fungsi Android di sini, ya menurut gue ini oke lah. Cuman ya ini salah satu kekurangannya. Terus abis itu ada kekurangan selanjutnya yang lumayan ganggu. Gue nggak tahu gimana, dia paling gelapnya itu segini. Mungkin kalau pas lagi siang gini nggak gitu ketara ya. Cuman kalau misalnya pas udah agak malam, itu silok banget. Nah makanya gue install satu apps namanya Blue Light Filter. Jadi Blue Light Filter ini sebenarnya kita bisa nge-reduce intensity dari, nah ini kita lihat sendirilah, reduce intensity dari si Blue Light Filter ya, dan untuk brightness-nya. Jadi brightness-nya kita bisa bikin lebih gelap. Jadi ini kita juga bisa setel waktunya kapan mau nongol. Karena di bawaan head unitnya ini nggak ada night mode, nggak ada mode yang buat gelap atau ambient light, apalah itu yang buat nge-track gelap terangnya cahaya gitu. Jadi ya itu salah satu kekurangannya juga. Sisanya sih ya oke ya, apalagi dengan harga yang terjangkau menurut gua. Oke, ya ini bunyi, ternyata 70 mainnya bunyi, nggak tahu kenapa, nggak jelas. Ya nanti ini juga akan gue bahas di video selanjutnya, jadi stay tune aja. Oke, kira-kira gitu aja lah ya, nggak ada something special ya. Kalau kalian udah biasa make Android, ya sama-sama aja lah. Cuman spesial ini adalah ini ada di mobil, keren, kelihatannya kayak futuristik banget. Ya dia bunyi lagi, 70 mainnya, nggak tahu kenapa. Oke, sekian deh. Oh iya, satu lagi sebelum selesai, saya lupa ya, ini bisa ditambahin steering switch control, tapi ya berhubung mobil gua nggak ada steering switch control ya nggak bisa ya. Udah sih, nggak ada lagi. Jadi kira-kira seperti itu untuk review head unit Android
Skeleton SKT8176. Semoga ini video berguna. Thank you udah nonton. Jadi jangan lupa like videonya, subscribe, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!